Number 1 itu simple past tense. Number 2 past continuous tense. Number 3 past perfect tense. Dan number 4 past simple past tense. Terbagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, verbal dan non-verbal ini atau kata kerja dan bukan kata kerja itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kalimat positif atau positive sentence, dan kalimat negatif atau negative sentence, dan kalimat tanya atau interrogative sentence. Di mana kalimat-kalimat ini mempunyai rumus, yaitu kalimat positif atau positive sentence yaitu subject plus verb to plus object. Nah, verb 2 ini terbagi menjadi dua, yaitu regular dan irregular. Kalimat negatif rumusnya yaitu subject plus did or was or were plus not atau object. Kalimat tanya yaitu did plus subject plus infinitive verb plus verb objective, atau was or were plus subject plus adjective verb atau objective. Kita ke contoh verbal dan non-verbal. Maaf ya, di sini tadi seharusnya ada objek. Verb 1 plus object. Kita pindah ke verbal, yaitu plus. Contohnya itu Ani drank a meal yesterday. Ani minum susu kemarin. Negatifnya itu Ani did not drink a meal yesterday. Mau drink bukan drunk. Ani tidak minum susu kemarin. Kemudian interrogatifnya itu Ani did Ani drink a meal yesterday. Apakah Ani minum susu kemarin? Nah, ini adalah contoh verbal. Kemudian kita beralih ke non-verbal. Plus kalimat negatif, kalimat interrogatif. Di mana contohnya itu she was sick yesterday. Dia perempuan sakit kemarin. Kemudian negatifnya itu she did not have. She was not sick yesterday. Dia perempuan tidak sakit kemarin. Kemudian kalimat tanya atau interrogatifnya itu was she sick yesterday? Apakah dia perempuan sakit kemarin? Nah, itulah simple past tense. Dengan simple past tense, past continuous tense juga mempunyai beberapa bagian, yaitu kalimat positif atau positive sentence, kalimat negatif atau negative sentence, kalimat tanya atau interrogative sentence. Nah, rumus dari kalimat positif atau positive sentence itu
ditambah verb atau di belakangnya itu ditambahkan ing seperti ini ya. Ditambah objek. Contohnya, I was reading a poem. Apakah saya menulis puisi? Yang kedua, atau kalimat negatif atau negative sentence. Rumusnya itu subject plus was atau were plus not plus verb atau di belakangnya juga ditambahin sama. Contohnya itu I was not writing a poem. Yang ketiga, kalimat tanya atau interrogative tense. Interrogative tense. Rumusnya itu was or where, was atau where yang digunakannya plus subject plus verb atau in plus tanda tanya atau interrogative. Contohnya itu was I not reading a poem. Apakah saya tidak menulis puisi? Tense itu juga mempunyai beberapa bagian seperti yang dua tadi, yaitu kalimat positif atau positive sentence, kalimat negatif atau negative sentence, dan kalimat tanya atau interrogative sentence. Nah, rumus untuk kalimat positif atau positive sentence yaitu subject plus had plus verb to. Contohnya itu I had studied. Artinya saya belajar. Saya sudah belajar. Kalimat negatif atau negative sentence rumusnya yaitu subject plus have plus not plus verb 3. Itu perbedaannya cuma not ya. Contohnya I had not studied. Saya belum belajar. Kalimat tanya atau interrogative sentence rumusnya itu had plus subject plus verb 3 plus tanda tanya. Contohnya had they studied. Mereka sudah. Apakah mereka belajar? Past perfect continuous tense sama seperti yang tiga tadi, dia juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kalimat positif atau positive sentence, kalimat negatif atau negative sentence, dan kalimat tanya atau interrogative sentence. Di mana rumusnya yaitu subject plus have plus been plus verb ing. Contohnya I had been reading this article. Artinya saya menulis artikel ini dari tadi. Kalimat negatif atau negative sentence rumusnya itu subject plus had plus not plus been plus verb atau yang di belakangnya itu ditambahin. Contohnya I have not been reading this article. Saya tidak menulis artikel ini. Artinya kalimat tanya atau interrogative sentence rumusnya itu have plus subject plus been plus verb in plus tanda tanya. Contohnya had been